Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan, khususnya untuk balita dan ibu hamil, serta hendaknya tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Pelaksanaan posyandu penting dilakukan sebagai upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk melalui pemantauan tumbuh kembang anak. Pelayanan posyandu pada masa adaptasi kebiasaan baru harus tetap memperhatikan protokol kesehatan agar penyebaran virus COVID-19 dapat dicegah dan pelaksanaan posyandu berjalan aman. Yuk simak apa saja protokol kesehatan pelaksanaan posyandu pada masa adaptasi kebiasaan baru. Pada kegiatan sebelum hari buka posyandu, kader berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan terkait jadwal pelaksanaan posyandu agar posyandu berjalan dengan aman. Untuk selanjutnya, seluruh kader posyandu melakukan deteksi dini kesehatan di puskesmas. Pastikan kader dalam kondisi benar-benar sehat. Kegiatan posyandu dilaksanakan di area terbuka atau ruangan yang cukup besar dengan sirkulasi udara yang baik. Sebelum pelaksanaan posyandu, bersihkan area dan permukaan benda-benda yang ada di posyandu dengan menggunakan desinfektan. Sediakan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mengatur posisi meja layanan minimal berjarak 1 meter. Menyiapkan area tunggu sebelum mendapatkan layanan posyandu di luar area layanan. Memastikan pengunjung dalam kondisi sehat, tidak batuk, pilek, atau demam sebelum datang ke posyandu. Semua pengunjung wajib memakai masker, termasuk anak umur 2 tahun atau lebih, dan anak umur kurang dari 2 tahun dapat dilindungi dengan kain saat digendong atau bisa juga menggunakan face shield bayi. Kegiatan posyandu dilakukan dengan efektif. Kepada sasaran, datanglah tepat waktu sesuai jam dan jadwal yang telah ditentukan dan tidak berlama-lama, serta membawa buku kesehatan ibu dan anak. Untuk kader, gunakan alat pelindung diri, masker medis atau masker kain 3 lapis, pelindung wajah atau face shield, dan sarung tangan. Memeriksa suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki area posyandu. Pengunjung yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat Celcius atau mempunyai gejala batuk, pilek, demam dilarang masuk ke area pelayanan posyandu. Sebelum memasuki area posyandu, pengunjung melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Layanan di posyandu tetap dilaksanakan dengan sistem 5 langkah. Diharapkan fungsi utama posyandu tetap berjalan dan kelompok sasaran tetap memperoleh manfaat dari pelayanan posyandu di masa pandemi. Peserta posyandu diharapkan membawa sendiri kain yang digunakan untuk menimbang. Setelah mendapatkan layanan, kader mengingatkan pengunjung untuk segera pulang ke rumah, segera mandi dan mengganti pakaian, menjaga jarak dengan orang lain, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari mengajak anak keluar rumah kecuali dalam keadaan gawat darurat. Vitamin A merupakan hal yang penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Namun, pemberiannya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.
Setelah posyandu selesai, lakukan desinfektan kembali untuk mempersiapkan jadwal posyandu berikutnya. Untuk balita yang tidak datang ke posyandu, didata, dicatat, kemudian dibuatkan janji temu. Petugas posyandu akan datang ke rumah sasaran untuk mendapatkan informasi balita tersebut. Setelah posyandu selesai dilaksanakan, melengkapi pengisian pencatatan hasil pelayanan dan bersama tenaga kesehatan mengidentifikasi sasaran yang berisiko. Melakukan kunjungan rumah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Kunjungan rumah melalui janji temu dilakukan bagi sasaran berisiko masalah gizi dan balita yang tidak datang ke posyandu. Inovasi yang ada di dalam posyandu Sri Kartika Desa Tambak Asri yaitu donat, donatur tanpa tekanan. Untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih, dana sehat posyandu Sri Kartika saat ini berasal dari bank sampah. Inovasi ini kita sebut sangu dari bank SAM. Untuk inovasi selanjutnya yakni pijat bayi, yang dapat memberikan rangsangan pada bayi untuk tumbuh kembangnya. Pada masa pandemi ini, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan jumlah bayi yang dilayani dibatasi. Selanjutnya, memanfaatkan kawasan rumah pangan lestari di lingkungan posyandu untuk mendukung generasi emas dengan segar, yakni singkatan dari Sehat Bugar Wargaku, Ekonomis dan Terjangkau, Gizi Terpenuhi, Awasi Tumbuh Kembang, Rajinlah ke Posyandu. Dapat digunakan untuk konsumsi balita yang dapat mendukung konsumsi makanan beragam dan bergizi. Inovasi selanjutnya yakni Gerbang Sejuta Hati, gerakan timbang secara tuntas menuju balita bebas stunting. Dengan memaksimalkan pelayanan posyandu di masa pandemi COVID-19 melalui grup WA dapat mengetahui jadwal dan konsultasi tentang tumbuh kembang balita.